Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di dapur Enisa Yuliati. Kali ini aku pengen banget bikin cemilan yang bisa disimpan atau stok agar awet dalam kulkas atau freezer. Dan berhubung daging kurban masih ada, yuk kita bikin pastel isi kari kambing. Langsung aja ke cara membuatnya. Dan untuk bahan isiannya aku juga tambahkan dengan kentang. Nanti untuk kentangnya aku potong kecil-kecil ya. Daging kambing yang udah direbus dan mau aku potong kotak kecil juga. Selain itu juga ada beberapa bawang putih, setengah bagian bawang bombay. Nanti aku cincang kasar, kunyit bubuk, kari bubuk, merek apa aja. Tapi paling mantep pakai bubuk kari India. Selanjutnya ada cabai merah giling atau cabai merah blender boleh. Selanjutnya juga kaldu daging bisa diganti dengan air masak biasa. Terakhir minyak secukupnya. Cara masaknya tinggal tumis-tumis aja. Yang pertama tumis bawang putih dengan sedikit minyak, tambahkan juga cabai merah halus, ditumis hingga aromanya keluar dan bau langunya udah hilang. Nah, kalau bau langu udah hilang, sekarang tambahkan dengan bawang bombay, cincang ditumis bentar aja agar masih krenyes-krenyes atau garing ya teman-teman. Aku tambahkan juga dengan daging kambing, tambahkan juga dengan kentang yang udah dipotong kecil-kecil juga. Dan selanjutnya kaldu daging atau bisa teman-teman ganti dengan air masak biasa, kari bubuk, kunyit bubuk, gula, garam, penyedap, atau bisa diganti dengan kaldu sapi atau mau di skip juga boleh ya teman-teman. Kalau udah masuk semua, boleh dicek rasanya asin, gurih, sedikit manis, masak sampai kentangnya empuk dan air kaldunya bener-bener udah sat atau menyusut ya teman-teman. Sisihkan dulu untuk bahan isiannya sampai bener-bener dingin. Di sini aku punya margarin, ada minyak masak juga. Untuk keduanya ini mau aku panaskan dan mau aku lelehkan untuk margarinnya ya teman-teman. Cukup dilelehkan aja margarin dan minyaknya sampai panas. Kalau udah dilelehkan, diamkan dulu agar menjadi hangat, menjadi suhu ruang ya teman-teman. Untuk bahan kulitnya, aku cukup pakai 2 jenis tepung, terigu protein rendah dan tepung tapioka. Untuk tapioka aku pakainya dikit aja ya. Jangan lupa tadi aku udah beri garam secukupnya. Kita sekarang beri margarin dan margarinnya ini udah hangat-hangat kuku, udah hangatnya sama kayak di suhu ruang dapur aku. Aduk pakai spatula atau sumpit sampai terbentuk bulir-bulir teman-teman. Dengan diberi air sedikit demi sedikit, dengan menggunakan tangan diuleni hanya sampai bisa menyatu adonannya atau bisa dibentuk, tidak sampai kalis teman-teman. Airnya bisa saja kurang atau melebihi dari takaran. Dan yang paling terpenting menguleninya itu dengan air sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau udah diuleni, langsung aja kita bagi-bagi adonannya teman-teman. Lebih bagus lagi kalau pakai alat penipis adonan ya, tapi aku nggak punya. Jadi aku bikinnya pakai rolling pin aja ya. Ambil adonan secukupnya aja, ambil seperlunya, pipihkan dan gilas menggunakan rolling pin. Kalau adonannya dirasa lengket, bisa ditaburi sedikit tepung terigu. Di saat menggilas jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal ya teman-teman. Aku akan buat untuk yang pertama tanpa menggunakan cetakan pastel. Jadi kalian bisa pakai apa aja yang berbentuk bulat. Bisa pakai tutup toples atau pakai mangkok. Dan besar kecilnya tutup toples atau pakai mangkok bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau udah berbentuk bulat seperti di video, sekarang mau aku isi adonan kulit pastel dengan daging kentang kari. Isinya secukupnya aja, disesuaikan dengan diameter pastel. Aku juga isi dengan telur rebus. Tutup dan tempel kulit adonan pastel sampai menyerupai setengah lingkaran. Ditutup rapat, boleh diolesi air ya untuk pinggiran dalamnya. Kalau udah, cubit-cubit bagian pinggiran pastel sampai selesai dari ujung ke ujung. Di
Di video selanjutnya ini aku mau coba pakai cetakan pastel, dan untuk yang satu ini jujur teman-teman, ini yang pertama aku pakai cetakan pastel. Gilasnya sama seperti sebelumnya, jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti jadi kurang masak ya adonannya. Kalau terlalu tipis juga nanti gampang robek, jadi disesuaikan aja, oke? Diingat ya teman-teman, isiannya jangan terlalu full, disesuaikan aja dengan besar kecilnya diameter kulit pastel. Alat cetaknya ditutup, terus ditekan-tekan, dibuang untuk sisa-sisa adonan yang ada di luar cetakan. Kalau kurang rapi, dirapikan aja di bagian pinggir-pinggirnya ya. Kalau udah selesai semua, langsung aja digoreng. Kalau mau disimpan di kulkas ataupun di freezer, biasanya pastel aku goreng setengah matang teman-teman. Minyaknya harus banyak sampai tenggelam semua bagian. Saat pertama dimasukkan, wajib minyaknya panas, pakainya api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kalau pastelnya ini isiannya udah gurih banget, udah tasty banget, jadi nggak perlu sambal cocolan lagi teman-teman. Aku pilih pastel yang paling dingin aja ya, kulitnya ini renyah banget teman-teman. Walaupun udah dingin, dia masih renyah. Kalau mau beruntusannya lebih banyakan, dan kalau mau beruntusannya lebih banyak, kalian bisa nguleni sampai agak sedikit basah ya. Tapi gini aja udah cukup menurut aku teman-teman. Dia garing, tapi garingnya yang langsung rapuh gitu teman-teman, enak banget. Oh ya, dan ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video masak selanjutnya. Bye-bye.